Ya ikhwan, ya kiai. Alhamdulillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salam persahabatan, persaudaraan buat semua sahabat dan saudaraku dimanapun kalian berada. Semakin lama kita tak jumpa, mohon maaf jarang muncul karena ada sedikit-sedikit kesibukan ya. Karena tidak semua aktivitas kita itu di depan layar. Kadang ada waktu tapi udah capek, kadang udah larut malam ya. Jadi mohon maaf. Tapi meskipun begitu, saya masih usahakan untuk tetap memantau ya perkembangan nasib ataupun nasab ya, juga perkembangan pencot, perkembangan robot juga ya, robotak. Hobi ya ikhwan. Alhamdulillah Surabaya hadir laiku. Waalaikumsalam Surabaya. Siap. Terima kasih Par. Hasbullah Rangkuti. Hasbullah ya, bukan Ubaidillah. Bukan. Hasbullah. Sumbawa besar hadir Bung. Siap. Sesuai dengan pernyataan saya di konten sebelumnya bahwasanya nanti saya ingin buatkan satu konten khusus untuk sang kiai ya. Fatin, apa kabar ngap? Sehat, alhamdulillah. Istri tercinta kesayangan selalu sehat walafiat. Tegal siap, Medan oke, Bandung hadir siap. Tegal, Medan, Bandung semuanya, Banten. Sanur Bali nyimak ngap, oke ngap. Madinah hadir siap. Madinatul Munawwarah. Salam dari Lombok, oke. Malam Bung, malam juga Bang. Banten, oke semuanya ya. Semua sahabat saudaraku dimanapun kalian berada. Mohon maaf tak bisa saya sebut satu persatu. Nama akunnya juga daerahnya, wilayahnya ya. Guru NU itu si Imam Jumbo. Oke. Sebelum kita kemana-mana pembahasannya, ngalor ngidulnya nanti ya. Di sini saya ingin bukan bahas ya. Ingin menyampaikan sedikit saran juga bukan sih. Bacotan lah ya. Dalam artian positif ya, belum roasting belum. Untuk Kiai Imaduddin Utsman. Selamat malam Kiai Imaduddin Utsman. Selamat malam Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Selamat malam Pak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selamat malam Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bravo buat semuanya ya. Ntar agak turun ini kayaknya. Oke. Lanjut pelan-pelan ya. Setelah makin kesini saya lihat kelompok sebelah yang sangat-sangat di ujung tanduk kerungkatannya ya, maka muncul jelmaan lain secara tidak langsung ya. Kalau yang kemarin itu sangat akrab, cucu Nabi lah, di dalam tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah dan segala macam perumpamaannya, anak cucu Rasulullah segala macam. Setelah itu mulai redup ya, muncul yang sejenis. Dan saya lihat yang sejenis ini mencoba untuk bermain lebih rapi dari kelompok yang sebelumnya permasalahan nasab dari Bang Alawi. Yang ini agak lebih rapi mainnya. Ini menurut saya ya. Kenapa? Karena tetap saja tidak berdasarkan ilmiah. Sebagaimana pemaparan ilmiah tersebut ya, itu merupakan isi daripada tesis Kiai Imaduddin Utsman. Dan di tulisan-tulisannya saya baca, di situ beliau mengeluarkan argumen bahwasanya wajib hukumnya
untuk memberantas nasab batil yang mengatasnamakan Rasulullah. Nah, sampai di sini berarti ini adalah landasan, salah satu landasan, dan tidak ditujukan hanya kepada Bang Alawi saja. Ini untuk Kiai Imad ya. Tapi siapapun yang tidak memiliki nasab kepada Nabi, kemudian mengklaim bahwasanya dia memiliki nasab sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Kiai Imad mengutip sebuah, kalau tidak salah, makalah dari ulama, bahwasanya wajib hukumnya untuk memberantas nasab batil yang mengatasnamakan Rasulullah, yang mengatasnamakan nasab Rasulullah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di situ jelas-jelas juga Kiai Imad menentang terhadap doktrin yang dilakukan oleh kelompok Ba'alawi. Menentang doktrin dan juga menentang halu. Halu yang dibalut dengan karomah lah, kewalian, segala macam. Termasuk penetapan makam berdasarkan mimpi. Dan hal-hal sejenisnya untuk menguatkan nasab berdasarkan mimpi. Di situ Kiai Imad menentang hal tersebut. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke pembatalan nasab versi mimpi, ya, saya mencoba mengikuti jalur ataupun mengikuti alur yang ditulis dalam tulisan Kiai Imad, bahwasanya wajib hukumnya memberantas nasab batil yang mengatasnamakan nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'alawi mengklaim kalau mereka merupakan dzurriyyah ataupun keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Kiai Imad mengulas hal tersebut, membatalkan nasab tersebut, bahwasanya nasab itu tidak sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab itu terputus. Atas dasar apa? Atas dasar penelitian ilmiah. Jadi berdasarkan bukti-bukti ataupun fakta-fakta ilmiah, ya, ilmiah. Itu dari Kiai Imad. Dan saya pribadi, ya, karena sebelum tesis Kiai Imad viral, sebelum ceramah tentang tes DNA viral, kita sudah membahas masalah nasab walaupun belum secara umum. Setelah itu muncul di live saya masih ada tuh, ada yang komen tentang Kiai Imad gini-gini. Bagus. Nah, tesisnya kita dukung, saya pribadi mendukung, kemudian seruan tes DNA kepada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, kita dukung. Itu masih ada, ya. Oke? Nah, di sini ketika orang-orang tidak percaya dengan Ba'alawi bahwasanya mereka keturunan Nabi, muncul bantahan berupa doktrin. Tidak percaya kepada Ba'alawi seolah-olah tidak percaya bahwasanya keturunan Nabi masih ada. Saya sering sampaikan, harus bisa dibedakan. Tidak percaya kepada Ba'alawi sebagai keturunan Nabi dengan tidak percaya bahwasanya keturunan Nabi masih ada, itu beda. Gini. Percaya keturunan Nabi masih ada, tapi bukan berarti harus percaya kepada Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Tidak percaya kepada Ba'alawi sebagai keturunan Nabi bukan berarti tidak percaya bahwasanya nasab Nabi itu sudah nggak ada. Itu harus dipisahkan. Nah, muncul kelompok yang sejenis, yang mana mereka sama isinya. Hanya saja tidak mengatakan sebagai cucu Nabi. Tidak teriak-teriak dalam darah kami mengalir darah Nabi. Lebih halus mainnya. Isinya doktrin, tidak ilmiah. Yaitu dengan mengatakan, saya keturunan Wali Songo dari jalur ini. Saya keturunan Sunan ini, Sunan ini, Sunan ini. Yang mana kalau di Wali Songo, setahu saya, khususnya di Indonesia, itu tidak ada perdebatan tentang nasab Wali Songo. Itu. Bahkan dari pihak Ba'alawi sendiri, lewat robitohnya, lewat lembaganya, mereka mengakui bahwasanya Wali Songo dzurriyyah Nabi, tapi mereka tarik ke klan mereka. Mereka talik ke kelompok mereka. Dan itu dibantah oleh
keluarga ataupun keturunan Wali Songo. Intinya baik dari keluarga Wali Songo itu sendiri, baik dari kalangan ulama yang bukan keluarga Wali Songo, baik dari Alawi, semua mengakui nasab Wali Songo masih sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, nah ini catatannya, akan tetapi tidak serta-merta manakala ada orang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, tidak serta-merta langsung dipercaya dong. Sebagaimana tesis Kiai Imad, sebagaimana tulisan-tulisan Kiai Imad yang mencoba berusaha semaksimal mungkin menjaga nasab suci Rasulullah, wajib hukumnya untuk memberantas nasab batil yang mengatasnamakan nasab Rasulullah. Maka di sini saya minta kepada Kiai Imad untuk menunjukkan kesungguh-sungguhannya akan cintanya kepada nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang di luar kelompok Ba'alawi, banyak yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Wali Songo. Secara tidak langsung, mereka mengaku juga sebagai dzurriyyah Nabi, bukan dari jalur Ubaidillah. Bukan dari jalur Alwi bin Ubaidillah. Bukan. Tapi dari jalur Wali Songo. Bukan berarti saya tidak percaya bahwasanya Wali Songo merupakan dzurriyyah Nabi. Saya percaya itu. Akan tetapi, saya tidak percaya kepada semua orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo sebelum muncul bukti ilmiah. Jadi Kiai Imad harus berlaku adil. Harus adil. Minta bukti yang ilmiah, baik ia berupa manuskrip ataupun catatan nasab turun-temurun. Kemudian teliti apakah kertasnya itu betul atau kertas di zaman sekarang yang dimodifikasi sedemikian rupa supaya mirip dengan manuskrip. Teliti sebagaimana Anda meneliti manuskrip yang dimiliki oleh Ba'alawi ataupun pembela Ba'alawi. Juga tes DNA atau DNA sebagaimana Anda menyerukan kepada Ba'alawi untuk tes DNA. Saya tidak memerintah, tapi saya meminta keadilan Anda. Begitu, bro ya. Karena di kelompok ini tak ada beda 11-12 dengan Ba'alawi. Kalau mereka di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah, cucu Nabi, keturunan Nabi. Gitu. Kok jadi tugas Kiai Haji Imad semua, yang lain kan sama saja? Oh, bukan tugas Kiai Haji Imad semua. Beliau di situ mengatakan wajib hukumnya memberantas nasab batil. Bukan nasab Ba'alawi saja. Dan kenapa baru sekarang saya live? Setelah beberapa hari lalu saya menunggu. Mungkin beliau ini sibuk. Kiai Imad ini sibuk. Saya tunggu. Atau mungkin masih ada tulisan ataupun menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok pembela Ba'alawi dan sebagainya. Dan yang saya tunggu itu muncul tulisan Kiai Imad beberapa hari lalu bahwasanya nasab Ba'alawi sudah final, bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya nggak mungkin langsung mendesak lewat konten dong. Baru saja beliau menulis itu. Saya tunggu sehari 2 hari. Mungkin setelah beliau menyelesaikan tulisan tentang selesai sudah polemik nasab Ba'alawi bahwasanya mereka bukan keturunan Nabi, mungkin setelah itu 1 atau 2 hari setelah itu ya akan mengeluarkan tulisan terhadap orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi dari jalur Wali Songo. Mungkin. Saya tunggu-tunggu sampai hari ini tidak ada. Ada apa? Jadi ini semata-mata saya buat bukan serangan kepada Kiai Imad. Tetapi apabila Kiai Imad misal merasa ingin diserang, kemudian mempertahankan kelompok halu tersebut tanpa adanya bukti, mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Wali Songo ataupun dzurriyyah Nabi dari jalur Wali Songo, oke, kita mainkan. Saya tidak pernah fanatik kepada tokoh, kepada manusia. Kiai Imad saya dukung tesisnya, bukan orangnya. Orang bisa saja salah, orang bisa saja khilaf. Selagi tesisnya benar, saya dukung. Dan di situ jelas-jelas ya, jelas-jelas di situ tulisan Kiai Imad tersebut untuk memberantas nasab batil yang mengatasnamakan nasab suci kepada Rasulullah bukan kepada Ba'alawi, tapi secara umum.
Satu. Dan yang kedua, beliau sudah membuat tulisan beberapa hari lalu bahwasanya polemik nasab Ba'alawi selesai. Lanjut dong kepada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Ya kan? Tes DNA-nya, kemudian bukti-bukti ilmiahnya, harusnya ini lebih mudah. Berdasarkan yang saya pelajari dari penelitian Kiai Imad itu sendiri. Saya belajar dari tesisnya, saya belajar dari tulisan-tulisan Kiai Imad. Dan saya menyimpulkan kalau Kiai Imad mau untuk membongkar orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, ini sangat jauh lebih mudah dibandingkan membongkar nasab Ba'alawi. Kenapa? Ba'alawi keterputusannya dari tesis Kiai Imad itu 550 tahunan. Memerlukan kitab sezaman di zaman tersebut, di abad tersebut, abad 4 Hijri, dan seterusnya. Adapun yang mengaku keturunan Wali Songo, jangankan keturunan Wali Songonya, zaman Wali Songonya saja masih lebih dulu zaman Ubaidillah. Entah itu fiksi ataupun fiktif. Tapi yang lebih dulu aja, yang di abad 4 aja, bisa dibongkar oleh Kiai Imad. Apalagi dengan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Harusnya ini lebih gampang, Kiai, kalau Anda mau, dan kalau Anda punya nyali. Tapi kalau Anda berdiam diri, maka umat akan mengira bahwasanya Anda pembela kelompok. Tidak sesuai dengan tulisan Anda. Wajib memberantas nasab batil. Kalau seperti itu nanti, ini kalau ya, jikalau seperti itu nanti konteksnya, maka saya harap kepada Kiai Imad supaya diralat tulisannya. Jangan bikin di situ memberantas semua nasab batil, tapi wajib memberantas nasab Ba'alawi saja. Non Ba'alawi mau mengaku keturunan Nabi yang keberapa pun diamkan. Kalau konteks Anda seperti itu. Karena ini lebih mudah harusnya. Dari yang saya pelajari berdasarkan tulisan-tulisan Anda. Toh yang 550 tahun lebih terputus saja bisa. Ini di zaman sekarang loh. Bro, maaf, bukan bro, Kiai. Jadi ini bukan serangan. Mungkin beliau lelah, mungkin beliau sibuk segala macam. Jadi saya di sini mencoba untuk memotivasi. Ya. Mencoba untuk memotivasi supaya beliau bangkit. Motivasi lewat kopi. Mental pejuang itu tidak ada kata lelah. Ya kan? Telepon aja Bang, nggak punya nomornya saya. Kalau punya Anda telepon aja. Moto dari Kiai Imad lewat pondoknya kan mental pejuang berakhlak sufi. Mental pejuang, ya kan? Masa pejuang mengenal lelah? Nggak mungkin dong. Jadi itu harapan saya, bukan perintah ya. Harapan saya kepada Kiai Imad untuk benar-benar serius dengan tulisan yang ada di tesisnya, dan saya sangat setuju itu. Saya sangat support, saya sangat dukung apabila hal tersebut benar-benar untuk menjaga nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tulisan tersebut benar-benar sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin nasab tersebut terkotori oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi padahal tidak punya bukti. Ini baru tentang orang yang mengaku-ngaku ya. Saya tidak bahas masalah sumpah mereka, belum ke situ. Makanya saya bilang ya, tidak ada beda dengan Ba'alawi, hanya saja ini mainnya lebih halus. Misalnya begini, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit mubahalah. Itu kan andalan Ba'alawi selama ini. Dikit-dikit sumpah, apa bedanya dengan si Ishaq? Ketika mereka menceritakan mimpi-mimpi yang saya sedikit pun tidak percaya, ada yang mimpi masuk surga lah, ada yang mimpi ketemu Nabi lah, ada yang mimpi didatangin Nabi segala macam lah. Ketika mereka menceritakan itu dan saya tidak percaya, kemudian teman-teman lain tidak percaya, kemudian kita bantah dengan seandainya pun betul itu tidak untuk diungkap-ungkapkan, maka muncul
kelompok yang mengaku Tunan Wali Songo mendapat mimpi yang sama, dan di situ Rasulullah memerintahkan untuk diceritakan, melengkapi kekurangan daripada halu-halu yang dibawa oleh Ba'alawi. Ya kan? Halu, dongeng, segala macam yang dibawa oleh Ba'alawi, ya. Mau siapapun tokohnya yang bermimpi bertemu Nabi, didatangi Nabi segala macam, dalam mimpi tersebut tidak ada perintah dari Nabi untuk menceritakan mimpi. Di situ kejanggalannya. Maka muncul kelompok ini biar lebih sempurna sedikit, biar tidak ada celah seperti Ba'alawi tadi, mengatakan bahwasanya Rasulullah memerintah untuk menceritakan mimpi tersebut. Jelas ya? Jadi ini bukan serangan, hanya saja karena sangat setujunya saya dengan tulisan Kiai Imad. Siapapun yang mengaku nasabnya nasab sambung kepada Rasulullah harus bisa memberikan bukti ilmiah. Bukan doktrin, bukan halu. Dan tentu ucapan dari kalimat yang ditulis dalam tulisan Kiai Imad tersebut berlaku untuk semua kalangan, bukan khususon lil Ba'alawi saja, bukan. Bukan. Karena di situ juga Kiai Imad membuat sebuah kisah ataupun peristiwa yang mana sebelum kejadian Ba'alawi ini dulu sudah pernah ada juga kelompok dari bani ini yang mengatasnamakan nasab kepada Nabi kemudian terbongkar. Berarti itu pembahasan bukan hanya sekedar Ba'alawi saja. Peristiwa yang lalu yang pernah terjadi diungkap sebagai pembelajaran ataupun sebagai tambahan ilmu pengetahuan sejarah, gitu kan? Kemudian baru ditambah peristiwa yang sekarang, peristiwa Ba'alawi. Nah, kemudian begini lagi Kiai, ini menurut saya ya Kiai ya. Itu mimpi hak. Mimpi si Ishak itu mimpi yang hak. Mimpi yang benar. Bukan mimpi batil. Bukan mimpi dusta seperti Ba'alawi. Buktinya beliau berani bermubahalah. Dalam jangka 10 hari kalau beliau berdusta, maka beliau akan mati di dalam rumahnya sendiri. Dan sudah 10 hari tidak terbukti. Bro, saya ini bukan kiai, bukan anak kiai, bukan gus, bukan ustaz. Tapi setidaknya insya Allah saya tahu sumpah itu dalam Islam hukumnya boleh tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Karena balasan dari sumpah itu tidak serta-merta cash. Makanya Islam tidak menganjurkan sumpah. Kalau cuma modal berani sumpah, sudah banyak orang yang bersumpah, jangankan dari zaman dulu, sejak zaman pencot aja, mulai dari doboler yang berkelas, yang berkedok gus untuk melakukan penipuan-penipuan, melawan dukun lain, semuanya bersumpah itu masih hidup sampai sekarang. Masih hidup sampai sekarang. Ada yang bersumpah wallahi wa rasulih, masih hidup sampai sekarang. Ini bukan settingan, yang kita lawan adalah dukun beneran, jangan bilang ini settingan, demi Allah segala macam. Akhirnya ketangkap polisi mengaku kalau itu settingan. Itu kalau sekedar sumpah. Rizik aja masih hidup sampai sekarang. Iya, oh itu nggak terhitung banyaknya sumpahnya. Nggak terhitung bro. Oh. Bahkan mubahalah di Indonesia menjadi viral, itu berkat dia. Berkat Rizik. Saya tidak katakan dia yang menciptakan mubahalah. Tapi dia yang memviralkan mubahalah di Indonesia. Pengikutnya ikut-ikutan. Dan dipopulerkan lagi, sangat populer oleh siapa? Sugi Nur. Oh, mubahalah dia lebih banyak, masih hidup sampai sekarang. La'natullah, kamu mati menganaskan kamu, sak turunan-turunannya. Ngeri itu. Sugi Nur. Kalau cuma sekedar mubahalah. Palestina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ipul, sehat-sehat selalu. Selamat berjuang.
Ya Sugih Nur sehat-sehat aja. Oh tapi dia di penjara segala macam. Justru dari sini juga saya memohon kepada pihak Nahdlatul Ulama supaya memperkarakan juga terkait perkara mubahalah yang tidak sesuai aturan Islam. Sebagaimana ada salah satu kiai dari NU yang hadir di persidangan Sugih Nur yang menyatakan yang dilakukan Sugih Nur itu adalah salah mubahalahnya, masuk kepada kategori penistaan agama. Harusnya ini berlaku juga kepada si Ishak. Jadi kalau cuma sekedar mubahalah, woi, kalian kalah sama kelompok Rizik. Kalah. Makanya Islam tidak menganjurkan sumpah. Boleh tapi tidak dianjurkan. Karena efeknya itu tidak cash. Tidak cash, tidak tunai, tidak kontan. Walaupun sebagian ada yang cash. Tapi tidak semua seperti itu. Kalau cuma berdasarkan mubahalah. Jadi kalau pembatalan nasab Ba'alawi hanya berdasarkan mubahalah, mimpi kemudian diperkuat oleh mubahalah, mereka nggak jadi rungkat. Kalau seperti itu konteksnya. Kenapa? Cuma seorang si Ishak yang bermimpi dan bermubahalah. Sedangkan dari Ba'alawi sudah sangat banyak yang mengaku bermimpi kemudian berani bersumpah, berani bermubahalah. Mimpi dan mubahalahmu masih kalah Ishak. Itu. Saya termasuk orang yang tidak setuju tentang Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Ya. Atau saya termasuk sebagai orang yang tidak percaya tentang nasab Ba'alawi. Akan tetapi, saya tidak percaya dengan orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi lewat mimpi. Nah, kemudian di situ ada doktrin secara tidak langsung. Sebelum masuk ke sumpah, sebelum masuk ke mubahalah, sebelum masuk ke isi mimpi, masuk dulu doktrin secara tidak langsung. Apa doktrinnya? Menyatakan siapa dirinya. Keturunan Sunan ini. Jadi secara tidak langsung, ini yang mau bersumpah ini yang bermimpi dan mau bersumpah mempertanggungjawabkan mimpinya, ini cucu Nabi. Jadi secara tidak langsung kalian harus percaya terhadap mimpinya, kalian harus percaya terhadap sumpah mubahalahnya. Kenapa dia cucu Nabi? Apa bedanya dengan Ba'alawi? Apa bedanya? Jadi kepada Kiai Imad, saya sangat berharap Anda membahas itu juga, membedah itu juga. Bukan karena itu kelompok Anda, saya tidak memandang bahwasanya Anda, wahai Kiai Imad, mempunyai kelompok. Saya tidak memandang itu. Yang saya pandang adalah tesis Anda. Yang mana setelah saya teliti, dan saya setuju, sepakat dengan tesis tersebut, sebagai tesis yang benar. Dan kebenaran itu sendirian, tidak berkelompok. Bukan membela kelompok walaupun salah, nggak ada. Dan sebelum muncul mubahalah tersebut, bro, saya sudah wanti-wanti. Lihat di konten live saya bersama Teguh Mudaqari itu. Saya sudah wanti-wanti di situ. Saya khawatir nanti ada orang-orang yang memanfaatkan momen rungkatnya nasab Ba'alawi. Itu. Ada orang-orang nanti yang memanfaatkan rungkatnya nasab Ba'alawi. Yaitu dengan cara apa? Mengaku sebagai keturunan Nabi tapi tidak mengatakan cucu Nabi. Mengaku lewat jalur Wali Songo. Sehingga orang-orang yang tadi yang tidak percaya dengan nasab Ba'alawi tersebut, nah ini baru lewat Wali Songo. Kepada Wali Songo kita sepakat, tapi belum tentu setiap mengaku keturunan Wali Songo kita percaya, belum tentu. Itu. Today News, bedanya di Ba'alawi nggak ada yang kepalanya kayak ada lampu tembak Mio, ada.
lampu tembak mio. Kalau ini lampu 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 fiction, lampu tembak fiction. Dan ternyata betul. Ya, lihat di konten saya waktu saya live sama Teguh Mudakari itu. Saya khawatir nanti ada orang-orang yang memanfaatkan kondisi ini, memanfaatkan situasi ini dengan terungkatnya nasab Ba'alawi, kemudian secara tidak langsung muncul sebagai Ba'alawi berikutnya, tapi tidak mengatakan bahwasanya dia Ba'alawi, tapi memakai jurus yang sama. Intinya memanfaatkan momen, menggantikan posisi Ba'alawi dengan masuk ke klan Wali Songo. Itu. Jadi bukan berarti setiap orang yang mengaku keturunan Wali Songo kita tolak. Enggak. Kalau saya pribadi tidak seperti itu. Saya lihat dulu. Pertama dia ngaku-ngaku apa enggak. Bisa jadi dia, misal, oh kamu bukan ini, kamu palsu nasab, kamu bukan Wali Songo segala macam. Kemudian dia menunjukkan bukti. Nah, itu beda cerita. Beda, dia tunjukkan bukti-bukti. Misal siapa? Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani. Itu salah satu daripada keturunan keluarga Wali Songo. Udah berapa kali? Bukti ada. Diakui oleh negara asal leluhurnya. Nah sekarang Fuad mana? Si Ishak mana? Syahadah daripada negara asal leluhurnya. Misal ngaku dari keturunan Sunan Giri gitu. Syahadahnya mana? Itu salah satu contoh kalau versi saya membuat perbandingan keturunan ataupun keluarga keturunan Wali Songo. Contoh yang sangat gampang ke Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani itu. Al-Idrisi. Hasil tes DNA-nya hilang katanya. Sedangkan Teguh Mudakari pernah mengatakan di live bersama saya bahwasanya hasil tes DNA tersebut sudah keluar tapi tidak dipublikasikan. Ada apa? Itu pernyataan itu ada dari Teguh Mudakari. Bisa jadi mungkin hal tersebut terjadi sebelum Teguh Mudakari ada bentrok dengan Fuad. Tuh. Ada pernyataan itu dari Teguh Mudakari di live saya bersama Teguh Mudakari. Silahkan cek. Di situ ada dia, Teguh Mudakari membahas tentang hasil tes DNA Fuad yang sudah keluar beberapa bulan lalu tapi tidak dipublikasikan. Sedangkan Fuad ngakunya apa? Hilang. Jadi kita harus waspada, bro. Makanya dari beberapa minggu lalu saya sudah wanti-wanti. Ketika live dengan Teguh Mudakari, saya sudah wanti-wanti bahwasanya saya khawatir nanti ada orang yang memanfaatkan momen. Gitu. Di live Teguh Mudakari 2 hari yang lalu juga beliau sebutkan, Bung. Nah itu. Dan saya teringat beberapa bulan lalu saya pernah menyimak video dari Sayyid Zulfikar. Ya, video dari Sayyid Zulfikar tentang masalah tes DNA. Di situ dia menjawab pertanyaan yang kontra terhadapnya, menyatakan bahwasanya dia belum tes DNA. Kenapa kamu juga belum tes DNA gitu, kurang lebihnya. Nah, di situ Sayyid Zulfikar memberikan penjelasan bahwasanya misal di Yordan, ya, di Yordan itu tes DNA dilakukan kepada orang yang memiliki yang merasa memiliki ataupun mengaku memiliki nasab kepada Nabi. Itu dilakukan apabila dia tidak memiliki data, tidak memiliki manuskrip ataupun catatan turun-temurun dan sebagainya, tapi dia kokoh mengaku sebagai keturunan Nabi, maka langkah terakhir adalah DNA. Tapi kalau masih ada manuskrip dan sebagainya, itu yang diutamakan. Itu ada pernyataan Sayyid Zulfikar waktu itu. Harusnya munculkan dong. DNA hanya bukti pendukung, iya.
Nah, di situ ada pernyataan dari Syed Zulfikar tentang hal tersebut. Misal yang diambil percontohan itu di Naqabah Jordan ataupun Yordania. Bahwasanya DNA ataupun tes DNA tersebut dilakukan apabila orang tersebut kita minta bukti-bukti tidak ada. Data keluargamu mana, manuskrip segala macam mana, tidak ada. Ya udah, terakhir tes DNA. Tapi kalau dia punya semua lengkap segala macam, oh ini catatan keluarga kami, ini catatan nasab keluarga saya, ini kakek saya, ini buyut saya, ini cicit segala macam seterusnya, lengkap semua, diteliti dan itu asli, tersambung, udah selesai. Nggak ada tes DNA. Seperti yang yang ada pada Syed Zulfikar, datanya semua lengkap. Jadi syahadahnya ada. Dari Naqabah, negara asal leluhurnya, tanpa tes DNA. Nah, sekarang kan Fuad katanya tes DNA dan katanya hilang. Katanya hilang. Kenapa tes DNA? Mana catatannya, turun-temurun datanya itu mana? Dan lagi-lagi ya, dan lagi-lagi saya sampaikan pesan ini kepada Kiai Imad. Berhubung juga di catatan terakhirnya, di tulisan terakhirnya, ya, itu sudah memfinalkan tentang Ba'alawi. Berarti punya waktu luang insya Allah ya. Ntar ada Kibin di sini menyusup ini. Zulfikar nggak berani tes DNA katanya. Yang nggak berani itu si Rizik, pengecut, mengkerut, si Rizik, si Hanif sampai haram. Apa nggak punya malu itu? Apalagi si Bahar. Oh, bibir merah, rambut pirang. Saya nggak bisa bilang banci. Karena lebih parah, bro. Banci aja nggak semenor itu lipstiknya. Itu juga nggak berani, lebih takut. Itu. Sampai memberikan persyaratan yang menampakkan sifat ataupun sikap kurang ajar kepada Rasulullah di situ. Itu Bahar itu. Rizik apalagi. Sebelum muncul orang-orang yang mendesak tes DNA, oh Rizik dengan gagahnya membahas masalah nasab versi ilmiah. Salah satu cara untuk membuktikan nasab Nabi kepada nasab orang yang tersambung kepada Nabi versi ilmiah, yaitu dengan tes DNA. Kata moncong si Rizik itu. Sekarang ketakutan kan? Paksa mantunya yang dimajuin udah gak punya nyali. Udah gak punya nyali. Karena dia sendiri dulu yang menganjurkan tes DNA atau tes DNA. Dia sendiri yang menganjurkan. Nanti dari hasil tes DNA tersebut dipastikan pasti memiliki kesamaan gen dengan DNA yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rizik. Sekarang giliran Ba'alawi jadi tes DNA, ngumpet mantu yang maju. Apakah mantunya masih berani menyuarakan tes DNA, saudara? Boro-boro tes DNA untuk menetapkan nasab, hukumnya haram. Allahu Akbar. Hei Hanif, lu udah gak punya malu? Udah gak punya malu? Astagfirullahaladzim. Kamu yang begitu, saya yang malu, Hanif. Itu. Jadi kalau udah kepepet, khususnya masalah DNA, makanya saya bilang, ini orang yang muncul ini 11-12 dengan Ba'alawi. Atau 12 sama. Kenapa? Dulu keluar-keluar tes DNA. Giliran sekarang diminta tes DNA, ngeles. Apa? Haram. Ngeles. Saking takutnya kepada tes DNA. Kemudian muncul orang-orang sekarang. Membatalkan nasab Ba'alawi, mendesak Ba'alawi tes DNA segala macam. Tapi nggak sampai di situ, saudara. Dia juga mengaku sebagai keturunan Nabi dari jalur Wali Songo, saudara. Giliran ditanya tes DNA-nya, ngeles, saudara. Hilanglah, inilah, itulah. Apa bedanya sama si Hanif? Cuma ini lebih halus caranya. Kalau Hanif terang-terangan nggak berani dengan mengatakan haram, terang-terangan. Kalau ini nggak, dia nggak bilang dia takut, tapi apa? Hilang. Udah dikirim sampelnya, hilang. Apa bedanya, Kak Emah? Ayolah, Kiai Imad. Bagi Anda ini lebih kecil.
Bro, begini amat cari makan, saya nggak cari makan, dak. Yang saya kasihan itu para kibin, para budak, sampai nge-report berkali-kali untuk menghanguskan channel orang. Berapa batang rokok sih dikasih? Sini, sini. Sini kalian sekali, saya baru beli rokok saya. Kalian dikasih berapa batang? Hah? Berapa batang, dak, dikasih? Berapa GB kuotanya dikasih? Mohon maaf ya, mohon maaf. Yang satu dulu keluar-keluar tes DNA. Giliran diminta tes DNA sendiri menjadi haram. Yang satu keluar-keluar tes DNA kepada Bani Alawi. Giliran tes DNA sendiri hilang. Hilang, bro. Hilang. Apa bedanya? Apa bedanya? Hanya saja yang sekarang ini mencoba bermain lebih rapi. Belajar dari kegagalannya Ba'alawi. Itu doang bedanya. Jadi saya, bukan berarti saya merasa paling benar. Tidak. Tapi dari dulu saya sampaikan, sebelum pembahasan nasab, waktu masih pembongkaran orang-orang sakti yang mengaku sebagai Gus mendapat karomah, wali, segala macam lah dunia, saya sudah sampaikan. Jangan pernah fanatik buta kepada manusia. Tapi fanatiklah kepada agama, fanatiklah kepada Tuhan, kepada Nabi, kepada kebenaran. Jangan lihat orangnya. Orang bisa saja salah. Bisa saja salah. Saya nggak punya kelompok. Saya sendiri kalau dalam hal ini nggak punya kelompok. Adapun Bang TIJ yang lain-lain, ya selama masih benar ya udah sejalan. Tapi kalau udah nggak benar saya nggak peduli. Ya, nggak peduli. Salah ya salah, tetap salah. Satu contoh kecil, ketika pembahasan masalah perdabolan dulu itu si Samsudin Jadab itu, saya berikan support kepada pesulap merah. Saya dukung Marcel itu. Tapi manakala dia salah, di belakang layar diingatkan masih ngeyel, saya nggak peduli. Kebenaran itu sendirian, bro. Sendirian. Dan bagi kalian yang teriak-teriak di komen, oh ini sudah berani sama Gus Fuad segala macam, saya unsubscribe. Unsubscribe sekarang, unsubscribe sekarang. Sekarang. Saya nggak minta ngemis-ngemis subscribe gitu, nggak pernah. Jangan lupa subscribe ya guys, like ya, share ya, nggak pernah. Bagi kalian yang merasa konten saya ini ya, yang merasa konten saya ini melukai hati kalian karena saya merosting junjungan kalian si Fuad itu, kemudian ngoceh-ngoceh di kolom komentar, karena sudah berani menyenggol Gus Fuad, sang wali dari tanah Jawa, maka saya unsubscribe dulu segala macam. Unsubscribe sekarang. Kalau Anda tidak tahu caranya, komen di sini, baru saya blokir Anda dari sini. Komen di sini, Bung Lubis, saya tidak tahu cara unsubscribe. Saya mau unsubscribe, saya tidak tahu caranya. Komen di sini baru saya blokir Anda. Otomatis akan unsubscribe itu. Saya bukan orang yang takut kehilangan pengikut. Saya nggak punya pengikut saya. Saya nggak punya pengikut. Sahabat, saya hanya punya sahabat, yaitu orang-orang yang mau memperjuangkan kebenaran dalam hal apapun. Saya nggak punya pengikut, saya nggak punya pecinta, saya nggak punya budak, saya nggak punya muhibbin. Yang saya punya saudara seagama, sebangsa, setanah air, yang mau memperjuangkan kebenaran dalam hal apapun. Udah berani menyenggol ulama-ulama kami, saya unsubscribe sekarang. Boro-boro ancaman unsubscribe, bro. Ancaman kualat. Udah bertahun-tahun lalu, saya tunggu. Sampai sekarang nggak kualat. Itu. Apalagi cuma ancaman unsubscribe. Subscribe. Alah. Nggak ngaruh. Jadi sekarang gini, terakhir, kalau patokannya hanya mubahalah, ya, saya kasih tantangan kepada si Ishak.
Dia katakan bahwasanya apabila dia berdusta dia akan mati 10 hari gitu kan. Berarti jika dia tidak mati dalam 10 hari di rumahnya, maka mubahalahnya itu, mimpinya itu benar. Kan itu patokannya. Nah sekarang saya kasih permisalan yang serupa. Dan ini bukan cuma sekedar percontohan, tapi nyata. Saya tanggung jawab. Wahai Ishak, apabila kau merasa mubahalahmu itu mubahalah yang hak, mubahalah yang benar, mimpimu itu mimpi yang benar, bukan dusta, maka silahkan, ini ya, saya Bung Lubis tidak percaya dengan isi mimpimu. Maka silahkan kau kualatkan saya dengan mubahalahmu. Seimbang kan? Tanpa saya harus bermubahalah, tanpa saya harus bersumpah. Kalau kau merasa, wahai Ishak, bahwasanya mubahalahmu itu benar dengan mimpimu itu benar, karena sudah 10 hari, kau belum juga mendapat karma dari mubahalahmu, maka silahkan kau mintakan karma kepada saya yang tidak percaya dengan mubahalahmu, yang tidak percaya dengan, bukan mubahalah, yang tidak percaya dengan mimpimu tersebut. Terserah kamu mau minta apa lewat mubahalah, lewat sumpah kepada Allah. Entah minta saya kualat, entah minta saya sakit, entah minta saya celaka, atau apapun itu, disebabkan karena saya tidak percaya kepada mimpimu. Berani nggak? Kalau mubahalahmu itu betul, ya, silahkan lakukan. Nggak usah 10 hari, 3 hari. Kamu meminta dengan sumpah, dengan mubahalah, bikin proposal permohonan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kamu katakan bahwasanya mimpimu itu betul, dan orang yang tidak percaya terhadap mimpimu supaya diberikan terserah apapun permintaanmu, entah sakit, ya, entah celaka atau apapun itu, dan sebutkan nama saya. Saya tidak percaya dengan mimpimu, tidak percaya dengan mimpi yang kau ceritakan dalam mubahalah tersebut, tidak percaya saya. Coba mainkan kekuatan mubahalahmu. Kalau mimpimu itu benar, maka saya celaka. Coba. Berani nggak? Mubahalah lagi kau untuk mengkualatkan, melaknat, mencelakakan, menyakiti, bahkan sampai meninggoy kepada orang yang tidak percaya dengan mimpimu. Dan saya salah satunya yang tidak percaya. Mainkan mubahalahmu. Berani? Berani? Nggak usah 10 hari, 3 hari saja. 3 hari, terhitung dari hari ini. 3 hari saja. Habis itu lihat setelah 3 hari, apakah saya masih sehat? Apakah saya masih bisa ngonten? Tuh. Kalau benar nggak usah mubahalah bro, malah aneh. Makanya saya tidak mau mubahalah. Tapi saya meminta kepada si Ishak yang merasa mimpinya benar, kemudian diperkuat dengan mubahalah supaya mencelakakan saya lewat mimpi, kebenaran mimpi tersebut dan mubahalahnya. Saya tidak akan mubahalah. Karena saya percaya mimpi itu tidak ada, itu dusta. Itu. Saya tidak percaya. Anda mau mubahalah terhadap saya yang tidak percaya, silahkan. Mubahalahlah. Mau minta saya celaka kek, kecelakaan kek, stroke kek, sakit kek, kualat kek. Terserah Anda. 3 hari. 3 hari. Nggak usah lama-lama. Berani nggak? Nggak akan berani kamu. Nggak akan berani, percayalah. Nggak akan berani. Harusnya, kalau dia merasa mimpinya itu benar, dan kemudian mubahalah itu tidak berefek karena mimpinya itu benar, seandainya mimpinya dusta, maka mubahalahnya akan berefek, maka harusnya dia akan berani untuk mubahalah mencelakakan saya sebab tidak percaya kepada mimpinya yang hak. Harusnya. Anda kan merasa mimpi Anda itu benar, bukan dusta, dan saya bilang mimpi itu dusta. Anda berdusta atas nama Nabi lewat mimpi. Saya tidak percaya itu. Coba kualatkan saya lewat mimpimu yang hak tersebut. Lewat mimpimu yang bertemu dengan Nabi tersebut. Coba. Bisa nggak? Gampang. Gampang kalau cuma sekedar membantah doktrin mubahalah tersebut. Itu doktrin. Gak ada bedanya dengan Ba'alawi. Doktrin.
Nggak usah jauh-jauh tuh, si Ja'far. Yang ngaku sebagai Habib Ja'far, sorry kalau tos. Videonya masih ada di live saya dan baru di-upload oleh Bang TIJ itu. Di live itu dia bersumpah. Tidak pernah melakukan penipuan atas nama Bang TIJ. Di live itu juga kebongkar. Masih hidup sampai sekarang. Walaupun channelnya mati, nggak berani nongol, kena mental. Jadi jangan gampang terpedaya, terpesona oleh doktrin-doktrin yang berkedok agama, berkedok sumpah, berkedok mubahalah, segala macam. Moga lu bis ditangkap. Tangkaplah kalau ada pasalnya, bro. Nah, berarti Anda ini patokannya bukan kebenarannya. Patokan Anda bukan kebenaran. Oke. Waalaikumsalam kesayangan. Oh ya, paham. Mohon maaf ya. Istriku tercinta sudah hampir 1 jam ternyata ya. Masih mau keluar sebentar lagi, guys ya. Istri saya udah menunggu, tadi nggak boleh lebih dari 1 jam. Oke, jadi begitu. Kalau Anda merasa setelah bermubahalah, wahai Ishak, kemudian setelah 10 hari, Anda masih hidup, berarti itu tandanya mimpi Anda benar, dan mubahalah Anda manjur, mengatakan mimpi itu benar, karena setelah 10 hari Anda tidak celaka, maka lakukan itu kepada saya. Saya katakan mimpimu dusta. Saya katakan kau berdusta atas nama Nabi lewat mimpi. Kualatkan saya lewat mubahalahmu. Seimbang kan? Seimbang. Oke? Makanya punya ini, kupluk kayak saya. Ya? Jadi buat Keimat, saya sangat berharap supaya Anda melanjutkan tesis tersebut, yaitu wajib hukumnya membongkar nasab batil yang mengatasnamakan nasab Rasulullah SAW, siapapun itu, baik Ba'alawi maupun non-Ba'alawi. Tapi kalau Anda hanya mentok di Ba'alawi saja, sedangkan di situ Anda mengutip sebuah ibarah ataupun makalah dari ulama bahwasanya kepada setiap ya, bukan Ba'alawi saja. Dan juga di situ Anda membawa kisah-kisah nyata terhadap tentang orang-orang yang sebelumnya, sebelum zaman Ba'alawi ataupun sebelum zaman kita yang sekarang ini, bahwasanya ada kelompok-kelompok dari bani tertentu di Jazirah Arab sana yang pernah melakukan hal yang sama dan terbongkar. Kemudian Anda bawa ke permasalahan Ba'alawi. Maka saya harap Anda juga membongkar nasab batil ataupun nasab palsu yang mengatasnamakan nasab Rasulullah lewat Wali Songo. Bukan hanya lewat Ba'alawi saja. Saya sangat setuju dan saya sangat dukung itu. Tapi kalau Anda bungkam, kalau Anda diam, berarti yang Anda lakukan itu semata-mata kebencian kepada Ba'alawi saja. Bukan mutlak semata-mata ingin menjaga nasab suci Rasulullah SAW dari setiap orang-orang yang membawa nasab mengatasnamakan Nabi, padahal mereka bukan mempunyai nasab kepada Nabi SAW. Khusus untuk Kiai Imat. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.